Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, kembali lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani. Tentunya di program kesayangan sahabat klinik kimia semuanya, yaitu Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Oke sahabat klinik kimia, di edisi video kali ini kita akan membahas materi tentang isotop, isobar, dan isoton. Jadi pastikan sahabat klinik kimia menonton dan belajar di channel ini, dan tentunya juga sudah subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya sehingga sahabat klinik kimia selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru khususnya dari program Klinik Kimia. Oke sahabat klinik kimia, yuk langsung saja kita belajar apa sih itu isotop, isobar, dan isoton. Sahabat klinik kimia, di edisi video sebelumnya kita sudah belajar salah satu tentang model atom Dalton. Salah satu pokok pemikiran model atom Dalton adalah atom-atom dari unsur yang sama memiliki massa yang sama. Ternyata nih sahabat klinik kimia, pendapat Dalton ini tidak sepenuhnya benar. Kini telah diketahui bahwa atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda. Wow, ini namanya perkembangan ilmu pengetahuan ya. Mari kita simak penjelasan berikut. Di alam ini ada 3 jenis isotop hidrogen, yakni hidrogen 1, nah artinya hidrogen dengan massa 1. Kemudian yang disebut dengan protium, kemudian hidrogen dengan massa 2, dengan nomor massa 2, yang disebut dengan deuterium, dan hidrogen dengan nomor massa 3, yang disebut dengan tritium. Nah, kalau kita lihat penggambaran model atomnya seperti ini. Jadi, hidrogen yang memiliki nomor massa 1, nomor atom 1, itu hanya memiliki, nah ini sudah kita pelajari kemarin, jumlah protonnya sama dengan 1. Kenapa? Karena jumlah proton sama dengan nomor atom. Berarti elektronnya jumlahnya juga 1. Kenapa? Karena dalam atom netral jumlah proton dan elektron itu sama. Nah, berapa jumlah neutronnya? Ingat sahabat, mencari neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 1 dikurangi 1, 0. Sehingga kalau di gambar ini terlihat bahwa hidrogen dengan nomor atom 1 dan massa 1 memiliki proton 1, neutron 0, dan elektron 1 pada kulit elektronnya, pada kulit lintasannya ya. Nah, ternyata persentase kelimpahan di alam dari hidrogen dengan nomor massa 1 itu sebesar 99,85%. Wah, banyak sekali. Tetapi hidrogen juga punya massa yang berbeda, yaitu nomor massa 2. Tetapi lihat nomor atomnya sama-sama 1 karena ini hidrogen. Protonnya berarti 1. Nah, elektronnya juga 1. Neutronnya nomor massanya 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, inti atomnya terdiri dari proton dan neutron dan terdapat 1 elektron. Nah, ini persentasenya sekitar 0,0155%. Kecil sekali ya. Dan isotop hidrogen yang ketiga adalah tritium, di mana memiliki nomor massa 3, nomor atom 1, sehingga kita bisa analisis jumlah protonnya 1, elektronnya juga 1, neutronnya 3 dikurangi 1 sama dengan
2. Ini 2 neutron, 1 proton dan 1 elektron, dan kelimpahannya sangat kecil sekali ya, 10 pangkat min 17. Artinya hidrogen dengan nomor massa 1 dan nomor atom 1 kita temukan paling banyak di alam. Nah, sahabat klinik kimia, ketiga jenis atom tersebut merupakan satu jenis unsur yang sama, yaitu hidrogen, namun memiliki nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari notasi atom ini, nomor atomnya sama, unsurnya sama, yang membedakan adalah nomor massanya. Jadi ada yang 1, 2, dan 3. Perbedaan ini disebabkan karena jumlah neutron yang berbeda-beda dalam inti atomnya. Pada hidrogen 1 ini atau protium, dia tidak memiliki neutron. Pada deuterium dia memiliki neutron sebanyak 1, dan pada tritium dia memiliki neutron sebanyak 2. Nah, ketiga partikel tersebut, protium, deuterium, dan tritium, kita sebut sebagai isotop hidrogen. Apa sih isotop hidrogen itu? Atau apa sih arti dari isotop itu? Kita lihat penjelasan berikutnya. Oke, sahabat kimia, isotop di sini kalau kita lihat penggambarannya seperti ini, di mana pada hidrogen yang memiliki nomor atom 1, jumlah protonnya hanya 1, ya, elektronnya 1 dan tidak memiliki neutron. Yang 2, yang nomor massanya 2, punya neutron sebanyak 1, proton 1, elektron 1. Dan yang ketiga punya neutron sebanyak 2, proton 1, dan elektron 1. Ketiga ini bisa kita ambil kesimpulan, jumlah protonnya sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Sudah tahu kan ya definisi isotop? Ya, benar sekali. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama. Jadi kata kuncinya di sini ya, unsurnya harus sama karena nomor atomnya sama. Namun memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi nomor atom itu sama, nomor massanya yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah neutron dari masing-masing atomnya. Oke, itu isotop. Cara menghafalkannya atau mengingatnya lebih mudah. Isotop. Berarti kalau isotop itu akhirannya P. P itu adalah proton. Jadi yang sama adalah protonnya. Protonnya sama. Kalau protonnya sama berarti nomor atomnya juga sama. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya ada istilah isobar. Apanya yang sama ya? Kita lihat. Misalnya Bu Murni punya hidrogen dengan nomor massa 3 dan nomor atom 1. Oke, berarti kita analisis protonnya berapa? Ya, 1. Karena nomor atom itu 1 ya. Kemudian elektronnya, karena atom netral berarti proton dan elektron sama-sama 1. Nah, neutronnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kalau digambar di sini protonnya 1, neutronnya warna biru ini sebanyak 2, elektronnya hanya 1. Sekarang jika 3, 2 helium berarti protonnya 2, elektronnya 2. Nah, neutronnya 3 dikurangi 2 yaitu 1. Makanya neutronnya di sini 1, protonnya 2. Nah, jumlah protonnya berbeda. Ya, jumlah protonnya berbeda, jumlah neutronnya juga berbeda. Tapi yang membuat sama adalah jumlah proton ditambah jumlah neutronnya. Coba kita lihat, protonnya ada 2. Di sini protonnya ada 1 ya. 1 ditambah 2,
totalnya sebanyak 3. Kemudian di sini protonnya ada 2 ditambah neutronnya 1, totalnya juga 3. Nah, sahabat masih ingat nggak? Proton tambah neutron itu sama dengan A. A itu adalah nomor apa? Nomor massa. Ya, benar sekali. Nah, jadi kesimpulan kita, isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki nomor massa sama. Jadi unsurnya berbeda. Di unsurnya berbeda, nomor massanya sama, namun nomor atomnya berbeda. Kenapa sih unsurnya berbeda? Karena nomor atomnya berbeda. 1 itu pasti hidrogen, 2 itu pasti helium. Nah, cara mudah mengingatnya, isobar itu akhirannya adalah AR ya. AR itu adalah massa atomnya. Berarti yang sama adalah nomor massanya. Oke, berarti hidrogen, 1,3 hidrogen dengan 2,3 helium ini namanya berisobar. Semoga dipahami ya. Yang ketiga, ada istilah isoton. Ya, isoton itu kira-kira apa? Contohnya seperti ini. 3,1 hidrogen dengan 4,2 helium. Kita analisis lagi. Ini berarti protonnya sama dengan 1. Karena nomor atom 1 ya. Elektronnya juga sama dengan 1 karena atom netral, jumlah proton dan elektron sama. Neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sekarang yang helium, protonnya kita lihat nomor atomnya 2 ya. Jadi protonnya 2, elektronnya juga 2, neutronnya juga 2. Dapat dari mana? 4 kurangi 2. Nah, dari representasi gambar ini kita sudah jelas melihat bahwa yang sama adalah jumlah apanya? Jumlah neutronnya. Jadi jumlah proton berbeda tetapi jumlah neutron yang sama. Itu yang disebut dengan isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Cara menghafalkan dan mengingatnya mudah sekali. Isoton ya di sini berarti akhirannya N. Iso itu artinya sama, berarti N itu adalah neutronnya. Jadi neutronnya sama. Jadi sahabat klinik kimia, 1,3 hidrogen dengan 2,4 helium itu berisoton. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kita akan mendefinisikan kembali. Ada 3 jenis yang kita pelajari, ada isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama, yang memiliki nomor atom sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Contoh lainnya adalah ini. 1124 Na dengan 1123 Na. Jadi nomor atomnya sama, tapi nomor massa berbeda. Nah, unsurnya sama karena nomor atomnya sama, yaitu sama-sama 11. Oke. Yang kedua ada isobar, atom-atom yang memiliki nomor massa sama namun nomor atomnya berbeda. Tentu kalau nomor atomnya berbeda, unsurnya akan berbeda. Contohnya adalah 1940 kalium dengan 2040 argon ya. Nomor atomnya berbeda, unsurnya berbeda, yang sama adalah nomor massanya. Itu isobar. Terakhir ada isoton, atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya ini. Magnesium 1224 magnesium, kalau kita cari jumlah neutronnya itu ingat A dikurangi Z, nomor massa dikurangi nomor atom, berarti 24 kurang 12, 12. Sementara yang ini
Na neutronnya juga 23 dikurangi 11, 12. Jadi neutronnya ini sama, maka disebut berisoton. Gimana sahabat klinik kimia? Murni harap sahabat memahami materi ini ya, karena cukup mudah. Selanjutnya sahabat klinik kimia, sifat-sifat kimia dari isotop tersebut pada hakikatnya serupa, namun berada dalam hal laju reaksi dan tetapan keseimbangannya yang akan sahabat pelajari di kelas 11 dan kelas 12 tentang radioaktif. Nah, secara umum isotop yang tidak stabil itu bersifat radioaktif. Yang tidak stabil biasanya kelimpahannya lebih sedikit ya di alam, seperti tadi ada tritium. Radioaktif itu artinya isotop tersebut memancarkan sinar radiasi. Nah, sifat yang radioaktif dari isotop yang tidak stabil itu sering dimanfaatkan sahabat klinik kimia di dalam berbagai bidang seperti penentuan umur fosil. Jadi isotop karbon dengan nomor massa 14 yang merupakan isotop dari karbon yang 12. Jadi kalau karbon 12 ini stabil, ini yang kita banyak temukan di alam. Nah, kalau yang C14 itu sifatnya radioaktif, tidak stabil. Nah, ini digunakan untuk menentukan umur fosil. Kemudian pengawetan makanan. Produk bahan makanan mentah itu dapat diiradiasi dengan emisi unsur kobalt, jadi isotop kobalt 60 atau cesium 137. Nah, ini nanti di fisika inti juga ada, di kimia radioaktif juga ada. Ini hanya pemahaman atau sekedar pengetahuan ya. Yang ketiga, pengecekan organ dalam. Jadi isotop radioaktif dapat digunakan dalam pengujian aktivitas kelenjar tiroid ya, menggunakan unsur radioaktif misalnya adalah iodium dengan nomor massa 131. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai penentuan mekanisme reaksi. Kegunaan lain dari unsur-unsur yang berisotop khususnya yang bersifat radioaktif adalah digunakan dalam menentukan mekanisme reaksi tertentu melalui pelabelan radioisotop. Oke sahabat klinik kimia, sekarang kita bahas satu soal ya. Identifikasi pasangan unsur-unsur di bawah ini, apakah termasuk isotop, isobar, atau isoton? Nah, ini soalnya hot ya karena dimulai dari gambar seperti ini. Kita lihat di sini bahwa jumlah proton dari unsur ini ya, kiri itu adalah 11, neutronnya 12. Yang di kanan jumlah protonnya 11, neutronnya 13. Sudah dapat dilihat di sini ya bahwa yang sama adalah jumlah protonnya. Nah, berarti kira-kira ini berapa ya? Oke, benar sekali. Ini adalah berisotop. Kenapa? Karena kedua atom memiliki jumlah proton yang sama yaitu 11 dan jumlah neutronnya berbeda yaitu 12 ya dan 13. Artinya kedua atom merupakan satu jenis unsur yang sama karena nomor atomnya sama. Nah, unsur apakah yang memiliki nomor atom 11? Yaitu unsur natrium. Dengan demikian, kedua atom adalah isotop dari natrium. Jadi kalau kita tuliskan ini seperti begini. Nomor masanya berarti neutron ditambah proton. 11 tambah 12, 23. Nomor atomnya 11. Unsurnya adalah natrium. Sementara yang di sebelah kanan, nomor masanya 11 tambah 13, 24. Nomor atomnya adalah 11 karena protonnya 11 dan unsurnya natrium. Nah, keduanya ini adalah berisotop. Jumlah protonnya sama, namun memiliki nomor massa dan neutron yang berbeda. Oke sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan tentang isotop, isobar, dan isoton. Kini giliran sahabat untuk mengerjakan latihan soal berikut. Identifikasi pasangan unsur-unsur di bawah ini, apakah termasuk isotop, isobar, dan isoton? Jelaskan ya. Yang kedua,
Jika kedua atom berikut saling berisobar, maka tentukanlah jumlah proton yang dimiliki oleh atom B. Silahkan dijawab coret-coretnya di komentar, nanti Bun Murni akan koreksi dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan tentang isotop, isobar, isoton. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan tentunya aktifkan terus loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan notifikasi video-video terbaru khususnya di program klinik kimia. Terima kasih Bun Murni akhiri, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.